Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai bisnis model kanvas tentang HI. Berikut materinya. Baik teman-teman, sebelum kita menjalankan sebuah bisnis, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu asal-usul tentang produk bisnis yang akan kita jalankan nanti. Karena apabila kita mengetahui asal-usul dari produk bisnis yang akan kita jalankan nanti, kita akan mengetahui dampaknya terhadap penjualan dari produk bisnis kita dan juga dampak dari masyarakat tersendiri apakah berminat atau tidaknya. Mengenai hal ini, saya akan membahas mengenai asal-usul dari produk bisnis yang akan saya jalankan, yaitu HI. Asal-usulnya yaitu pada tahun 1950 ada nenek-nenek bernama Mbah Pairo. Ia berjualan makanan kecil dan juga minuman dengan cara dipikul. Ia berkeliling keluar masuk gang kampung serta perkotaan. Sambil membawa beban pikulan, Mbah Minto juga berteriak menawarkan dagangannya. Hi iye. Dan selain berteriak, Mbah Pairo juga memukulkan piring, mangkok, atau gelas dengan menggunakan sendoknya. Sehingga mulai saat itu orang menyebutnya dengan julukan Ting Ting Hi. Lebih gampangnya disebutlah sebagai Hi, yang oleh sebagian orang diartikan sebagai singkatan dari hidangan istimewa kampung. Produk bisnis yang saya ambil yaitu HI. Pada umumnya, terutama masyarakat Jawa, tak asing dengan nama HI yang disebut atau diucapkan dalam bahasa Jawa yaitu HI. HI ini mempunyai kepanjangan dari hidangan istimewa kampung. Hal ini biasanya berbentuk warung, namun berbeda dari warung biasanya. Warung HI identik dengan gerobak yang diatasnya ditutupi dengan terpal. Warung HI ini bisa kita jumpai di pinggir jalan raya. Warung HI ini selain sederhana, hidangannya pun juga sangat istimewa kampung. Rasanya pun juga enak. Dengan porsi yang sederhana atau standar, hidangan utamanya bernama nasi kucing. Isinya berupa nasi, sambal, dan bandeng. Berbicara mengenai harga, nasi kucing per bungkus sekitar 2.000 sampai 3.000. Untuk pengemasannya pun juga sangat sederhana, berupa kertas koran dilapisi dengan kertas minyak dan juga daun pisang, kemudian dikareti. Untuk lauknya pun juga ada yang istimewa, yaitu sundukan kecap, telur, usus, kemudian tempe tahu, kepala ayam, dan lain-lain. Untuk minuman biasanya es teh atau es jeruk, tetapi juga ada minuman sasetan lainnya. Jadi warung HI ini menyediakan makanan dengan harga yang murah, ekonomis, enak, dan yang paling utama yaitu istimewa kampung. Alasan mengapa memilih produk bisnis HI. Alasan saya yaitu
Karena selain warung Hi ini sangat identik dengan suasana kampung yang menggambarkan kesederhanaan dan kenikmatan, warung Hi ini juga sangat digemari oleh masyarakat setempat, terutama masyarakat Jawa. Selain enak, juga harganya pun murah dan ekonomis. Namun, di dalam konsep BMC ini, bisnis model kanvas, saya ingin menjadikan Hi ini lebih baik lagi dari sebelumnya, yang mana saya akan jelaskan dalam 9 komponen BMC tersebut. Kemudian 9 komponen bisnis model kanvas adalah yang pertama customer segment, yaitu siapa yang menjadi segmen dalam bisnis tersebut. Dalam bisnis Hi ini yang menjadi segmen yaitu mulai dari anak muda atau remaja, orang dewasa, semua kalangan, semua umur. Jadi semuanya bebas untuk membeli produk dari bisnis Hi ini. Kemudian yang kedua channel, yaitu di mana konsumen dapat membeli produk tersebut. Salah satunya yaitu bisa melewat media sosial, yang mana kita atau masyarakat bisa memesan lewat aplikasi Gojek atau lain-lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu customer relationship, yaitu bagaimana kita dapat menjalin sebuah hubungan, yaitu yang pertama penjualan langsung, maksudnya yaitu langsung berinteraksi dengan konsumen. Kemudian selain itu juga bisa aktif di media sosial, yaitu dengan cara memposting mengenai produk bisnis tersebut. Kemudian yang keempat yaitu value proposition, yaitu nilai apa yang akan ditawarkan. Dalam hal ini yang pertama yaitu tempat yang strategis, yang mana Hi ini yaitu terdapat di sepanjang jalan raya, jadi dapat kita temui. Kemudian selain itu makanan khas kampung, yang mana makanan tersebut yaitu hanya berisi nasi, kemudian sambal, kemudian belut atau bandeng. Hal tersebut sangat istimewa, sangat khas atau sederhana. Kemudian memiliki berbagai macam hidangan. Dalam bisnis Hi ini banyak sekali hidangan dalam Hi. Selain dari sego kucing, ada lagi sego bandeng, ada lagi sego belut, dan lain-lain. Jadi banyak macam. Kemudian penyajian makanan dalam Hi ini yaitu mulai dari kertas yang dibungkus dengan dilapisi dengan kertas minyak, kemudian daun pisang, kemudian baru diisi dengan nasi, kemudian sambal dan lauknya, kemudian dikaredi. Hal itu sangat istimewa. Kemudian yang terakhir yaitu harga yang ekonomis. Untuk harga sendiri dipatok dengan kisaran 2.000 sampai 3.000 per bungkus. Kemudian yang kelima yaitu key resources, yaitu sumber daya utama dari bisnis tersebut. Untuk warung Hi sendiri berupa modal usaha yang paling utama, karena dengan adanya modal usaha yang cukup bahkan lebih, bisa terciptanya sebuah produk bisnis. Dan juga untuk modal usaha Hi ini juga tidak begitu mahal, standar pada umumnya. Kemudian mitra pendukung dan juga stok hidangan juga mempengaruhi sumber daya utama dari bisnis tersebut. Kemudian yang keenam yaitu key activity, yaitu
berupa aktivitas kunci dari bisnis, yaitu mulai dari mendirikan warung. Kemudian aktivitas kunci dari HIK yaitu berupa penjualan, karena warung HIK tersebut menjual hidangan yang sudah jadi atau dibungkus, kecuali mie instan. Jadi penjual tinggal memasakkan atau menjual ke pembeli atau pelanggannya, karena untuk produksi kebanyakan di stok dari pihak lain. Jadi intinya aktivitas kuncinya hanya tinggal menjual produk yang telah tersedia. Kemudian yang ketujuh yaitu kayak partner, yaitu siapa partner kunci, mulai dari pemilik tempat usaha sampai dengan warung HIK sendiri pada dasarnya tidak berjalan sendiri. Jadi ada beberapa pihak yang terlibat bekerja sama, seperti untuk hidangan sendiri ada pihak lain yang sudah membuat atau menghandle. Kemudian untuk lauk pauk sendiri juga ada pihak yang sudah menghandle. Kemudian untuk pemasaran dan distribusi dijalankan oleh pihak utama yang mempunyai bisnis tersebut. Kemudian yang kedelapan yaitu cost, yaitu struktur biaya yang ditanggung. Untuk warung HIK sendiri yang paling jelas biaya yang ditanggung mulai dari biaya produksi atau hidangan yang mana lewat mitra lain atau pihak lain, kemudian biaya listrik, kemudian upah karyawan. Biasanya di warung HIK sedikitnya yaitu sekitar 1-2 orang. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 yaitu revenue stream, yaitu arus pendapatan. Untuk keuntungan penjualan produk HIK ini berasal dari penjualan nasi bungkus, yaitu nasi kucing, nasi bandeng, nasi belut, dan lain, dan juga minuman, dan juga lauk pauk, dan juga minuman sasetan, mie instan, dan juga rokok, dan lain-lain. Kemudian strategi mendapatkan customer, yaitu dengan cara memposting iklan atau story di media sosial. Cara tersebut salah satu dari strategi mendapatkan customer, dan juga lewat pembicaraan orang-orang, maksudnya antara penjual dan pembeli. Kemudian cara memaintain customer, yaitu dengan pelayanan yang prima, interaksi, kesopanan, dan keramahan. Apabila hal tersebut dapat kita jalankan, maka bisnis dari HIK tersebut akan lancar. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangannya atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga presentasi yang saya bawakan ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.